Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Resmayasari selaku dosen pada program studi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yakni manajemen perjalanan. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa semester 4 program studi Ekowisata dengan bobot 312, yakni 1 untuk kelas kuliah dan 2 untuk kelas praktikum. Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan perjalanan wisata, meliputi pengertian dasar manajemen, ruang lingkup, aspek manajemen, karakteristik perjalanan, operator atau biro perjalanan wisata, teknik menghitung biaya perjalanan, serta penyusunan rangkaian kegiatan perjalanan atau itinerary. Materi yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi sejarah perjalanan wisata, konsep, bentuk dan klasifikasi, permintaan, pelaku perjalanan, agen dan biro perjalanan, dan kelembagaan dan sumber daya manusia. 7 pokok bahasan ini dipelajari sebelum UTS berlangsung. Sementara setelah UTS, materi yang akan dipelajari adalah pemimpin dan pemandu perjalanan wisata, paket wisata, program perjalanan wisata, biaya, perencanaan, dan pemasaran dan promosi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mendapat kemampuan yang juga terumuskan dalam 8 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan serta menjelaskan mengenai sejarah dan konsep perjalanan wisata. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan klasifikasi perjalanan wisata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan permintaan terhadap perjalanan wisata berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari pelaku perjalanan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan tugas, fungsi, dan peran dari usaha perjalanan wisata, termasuk struktur kelembagaan dan SDM-nya. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi, kategori, dan tugas dari pemimpin dan pemandu perjalanan wisata. Lalu, mahasiswa diharapkan mampu membuat paket wisata, menyusun perencanaan, dan menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka mempromosikan paket wisata yang telah tersusun. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan tatap muka langsung. 2 diantaranya adalah pelaksanaan UTS dan UAS. Pelaksanaan pembelajaran akan diisi dengan kegiatan pemaparan materi, diskusi, presentasi, role play, dan aktivitas mandiri. Materi disampaikan kepada mahasiswa dengan metode ceramah dengan bantuan PowerPoint yang juga disediakan pada laman LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Sekolah Vokasi IPB, yakni kelas. Aktivitas mandiri dalam bentuk kerja kelompok itu dilakukan oleh mahasiswa dengan melaksanakan observasi dan wawancara pada suatu destinasi wisata. Hasil olahan data kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Lalu presentasi yang berbentuk role play itu dilakukan pada materi pemandu. Kemudian sistem penilaian itu mengacu pada 3 basis evaluasi, yakni aktivitas partisipatif yang bobotnya mencapai 8%, nilai kognitif didapat dari hasil ujian tengah dan akhir semester, serta tugas. Tugas pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mewawancarai seorang pemandu atau mengamati suatu kegiatan pemanduan untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang kemudian bisa terjadi dalam proses berlangsungnya pemanduan wisata.
Eh, Hasilnya akan dipresentasikan dalam bentuk role play di dalam kelas. Dan indikator penilaian ditentukan pada sejauh mana ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi konflik berdasarkan tema-tema yang diberikan dan ketepatan solusi yang diterapkan oleh mahasiswa. Proyek pada mata kuliah ini dibagi dalam 2 sesi, di mana proyek yang pertama adalah penyusunan laporan hasil identifikasi tahapan perjalanan, klasifikasi perjalanan, tipologi pelaku perjalanan wisata, dan permintaan perjalanan. Data diperoleh dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan kepada wisatawan, di mana indikator penilaian pada laporan ini ditentukan pada ketepatan dan kelengkapan format dan substansi, baik pada hasil akhir laporan maupun pada saat presentasi mengenai progres laporan. Proyek pertama ini khususnya permintaan perjalanan dijadikan dasar dalam penyusunan proyek yang kedua, yaitu pembuatan paket wisata. Video promosi juga disertakan untuk mendukung paket wisata yang telah dibuat. Indikator penilaian ditentukan pada kemenarikan program perjalanan dan video promosi. Demikian penjelasan RPS mata kuliah manajemen perjalanan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan video micro teaching yang akan menampilkan materi pada pertemuan kedua perkuliahan, yaitu konsep perjalanan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan materi di mata kuliah manajemen perjalanan. Waktu minggu lalu kan kita baru pendahuluan saja gitu ya. Nah, sekarang minggu kedua masuk ke materi tentang konsepnya. Jadi apa yang diharapkan nanti gitu ya, kalian akan mampu sebagai mahasiswa akan mampu menguraikan dan menjelaskan konsep perjalanan wisata, meliputi definisinya, karakteristik, komponen, faktor terwujudnya perjalanan wisata beserta tahapan perjalanan wisatanya. Oke, kita mulai dengan yang ini mudah dimengerti sekali bahkan gitu ya. Jadi perjalanan kalau misalnya dilihat atau dikutip dari KBBI-nya, ini ada 2 definisi. Yang pertama adalah kepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya saya bergerak dari sini, ini adalah rumah saya, misalnya saya melakukan perjalanan karena saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dipahami itu ya? Perjalanan. Jadi kalau misalnya disederhanakan lagi gitu ya, perjalanan di situ dituliskan dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berbagai tujuan. Ini seseorang berasal dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya, berpindah dari tempat asalnya, melakukan perjalanan, terus sampai di tempat yang lainnya. Tujuannya bisa beda-beda nih. Ada yang mau ke pasar malam, ada yang mau ke gedung apa, ada yang mau ke musola atau ke masjid gitu. Jadi dengan berbagai tujuan. Oke. Kamu mau kemana? Misalnya ada orang keluar dari rumah, terlihat mau pergi, mau bepergian. Kamu mau kemana? Oh, saya mau melakukan perjalanan. Kemana? Perang. Tujuannya apa? Ya itu bisa diartikan seperti itu. Maksudnya perjalanan, pokoknya mah keluar dari rumah, keluar dari tempat asal, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, gitu ya, dengan berbagai macam tujuan. Itu perjalanan. Sampai situ dipahami? Nah, agak sedikit berbeda kalau kita definisikan manajemen perjalanan wisata. Tadi perjalanan saja, karena perjalanan wisata kita mengacu dulu pada Undang-Undang Nomor 9 bahwa wisata adalah kegiatan bepergian. Kalau pergi berarti tadi tuh ada perpindahan juga dong. Ya, oke. Tapi tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Perbedaannya mudah-mudahan sih kerasa. Kalau tadi perjalanan
yang biasa ya tujuannya bisa macam-macam. Tapi kalau yang perjalanan wisata ini yang di garis bawahi ada tujuan bersenang-senang. Jadi kegiatan perjalanan wisata adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat untuk sementara waktu. Itu juga di garis bawahi karena yang namanya wisata itu nggak ada yang namanya berwisata selama 3 tahun, nggak ada. Jadi misalnya namanya siapa? Jilan. Nah, misalnya Jilan nih mau meneruskan S2 atau meneruskan S2 misalnya ya. Sekolah nih S2 di mana? Di Swiss. S2 di Swiss. Nah, kita nggak bisa mengkategorikan perjalanan Jilan yang rumahnya di mana? Sukabumi. Ya, tempat asalnya Sukabumi. Dia melakukan perjalanan ke Swiss. Tapi tujuannya apa? Sekolah. Nah, itu nggak bisa kita kategorikan sebagai perjalanan wisata. Paham nggak? Oke. Sementara waktu maksudnya durasinya akan lebih pendek. Sekolah mungkin S2 dia 2 tahun nih kelar nih. Saking jeniusnya mungkin kurang dari 2 tahun udah kelar dia. Sudah selesai. Nah, terus apa namanya? Saya terdistraksi barusan lupa. Nah, wisata itu masa iya sih kan namanya wisata bersenang-senang liburan gitu ya. Healing kata kalian Pak, gitu. Healing sampai 3 tahun. Nah, enggak. Ya, kalau undang-undang itu bahkan kurang dari 24 jam. Oke. Tujuannya bersenang-senang tadi, menikmati objek wisata dan daya tarik wisata. Jadi tujuannya pasti nggak jauh dari destinasi wisata gitu. Mau ke Dufan kek, mau ke Taman Safari kek, mau ke Pelabuhan Ratu kek misalnya. Kemudian ciri perjalanan wisata maksudnya kapan kita katakan atau kapan kita sebut oh ini mah namanya perjalanan yang biasa aja, bukan perjalanan wisata. Ya basically sih tadi ya, maksudnya pembedanya adalah ini ada unsur senang-senangnya atau tidak gitu kan ya, kalau berdasarkan pengertian yang tadi gitu. Jadi kita sebut suatu perjalanan seseorang itu adalah perjalanan wisata jika yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya tadi balik lagi ke dasarnya bersenang-senang. Oke. Kemudian direncanakan terlebih dahulu. Emang sih ada beberapa orang yang jalan yang ada di tempat wisata, masuk misalnya beli karcis. Mungkin ada aja yang seperti itu. Tapi sebagian besar orang akan melakukan perjalanan wisata yang direncanakan terlebih dahulu. Biar apa sih misalnya nih kita mau jalan-jalan atau merencanakan gitu ya perjalanan wisata ke mana ya yang agak jauh ya, ke Bali. Oke, ke Bali nih. Ada yang perlu kita rencanakan gak sih sebetulnya? Ada. Jadi nggak bisa ya udah sih mau ke Bali mah ke Bali aja, mau bawa uang berapa juga cus aja, lanjut aja gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Kenapa tidak bisa menurut kalian? Harus ada tujuan. Oh, ntar di Bali mau kemana aja maksudnya gitu. Oh iya bisa, bener. Kayak bisa jadi ya. Jadi kita ada arah gitu ya, biar nanti tidak tidak sia-sia tujuan bersenang-senangnya gitu ibaratnya. Apalagi uang misalnya, kenapa mesti direncanakan? Nyesuaiin sama budget ya. Jadi maksudnya misalnya kita mau ke Bali nih, kayak kita rencananya budgetnya 2 juta untuk di sana gitu. Jadi pas di sana kita nggak kekurangan uang, karena kita nggak ngerti budgetnya itu buat apa aja, buat hotel, buat kemana kayak gitu. Pinter. Namanya siapa? Melza. Ya. Nah, ini calon amin. Baik. Ya, jadi uang tadi ya. Jadi kita di awal tuh sudah merencanakan, oh saya harus bawa uang sekian. Oke,
daripada terus misalnya aduh saya seadanya aja deh, saya bawa 500.000 misalnya gitu ya, 500.000 terus di sana ternyata kita spend too much gitu ya, jadi nggak sesuai dengan apa yang kita sediakan gitu ya, over budget gitu ya. Jadi perlu direncanakan di awal, saya harus bawa uang berapa nanti untuk dikeluarkan untuk biaya tuh apa aja gitu. Oke, good, terima kasih. Kemudian harus dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata. Ya, namanya juga mau senang-senang, namanya juga mau berwisata, otomatis tempat yang kita tuju adalah tempat berwisata. Oke. Oh. Kemudian terdapat unsur produk wisata, misalnya ketika kita berwisata ke Bali tadi gitu ya, kita butuh tempat makan nggak? Betul. Kita butuh tempat menginap nggak? Betul. Itu ada unsur produk wisata. Kemudian tidak untuk mencari nafkah sama sekali, nggak bisa kita sebut itu sebagai perjalanan wisata ketika kita datang ke Bali buat nyari duit untuk mendapatkan nafkah, nggak bisa. Bukan perjalanan wisata. Hanya nikel untuk sementara, tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian ada organisasi yang mengatur perjalanan tersebut. Oke, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa di mata kuliah ini kita akan memposisikan diri kita sebagai tour operator dulu, sebagai biro perjalanan wisata, yang tujuannya adalah untuk mengatur perjalanan wisata orang-orang atau klien kita yang ngatur. Jadi makanya perjalanan wisata itu ya dianggapnya adalah ternyata ada yang ngaturnya. Oke. Kemudian sebagai pengatur wisata kita nih biro perjalanan wisata atau tour operator gitu ya, istilah lainnya. Harus pandai kemudian dalam melakukan pengelolaan, nge-manage-nya tuh harus bagus, harus baik gitu ya, mulai dari perencanaannya, keorganisasian, koordinasian, dan pengontrolan yang kita kenal dengan POAC itu gitu ya, supaya kemudian efektif dan efisien. Maksudnya efektif di sini adalah bagaimana si tujuan itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, dan efektif terbalik dong, efektif ya. Efisien itu ketika apa-apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang ditentukan dan sesuai jadwal, sesuai waktu. Oke, berarti kalau manajemen perjalanan ya, adalah hal-hal yang ternyata saya pikir nggak ada ini kok bilang saya bilang. Oke, mengatur segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Maksudnya biro perjalanan ini akan mengatur semua yang diperlukan dalam suatu kegiatan perjalanan wisata, atau mungkin kalian sering dengarnya tour gitu. Tour wisata. Itu tuh harus diatur oleh si pengatur wisata, oleh si biro perjalanan wisata. Memanage perjalanan. Apa aja yang di-manage, apa aja yang dikelola dalam suatu tour? Mulai dari transportasinya, akomodasinya, makan minumnya, atraksinya, hiburannya, cenderamata-nya, dan tour guide-nya itu sendiri. Oke, saya contohkan yang akomodasi deh. Akomodasi ini harus diatur oleh pengatur wisata, oleh si biro perjalanan wisata. Kalau dari aspek akomodasinya, misalnya dilihat dari jenisnya. Ini klien yang kita bawa, wisatawan yang kita bawa ke Bali, ya, mau nginepnya di hotel atau di penginapan yang jenisnya apa? Hotel kah, motel kah, villa kah, resort kah? Oke. Kemudian fasilitasnya yang akan mereka dapatkan dari tempat penginap tersebut apa aja? Apa aja sih fasilitas yang biasa didapatkan di hotel? Breakfast. Oh iya, breakfastnya included atau enggak nih? Atau masih ada biaya lagi? Atau saya dapat harga segitu tapi nggak dapat breakfast gitu? Tambah lagi fasilitasnya, misalnya di kamar ada apa sih? Ada hair dryer, ada sabun, handuk. Oke, itu dapat atau enggak? Gitu. Atau misalnya akses
Akses kolam renang, wifi, gym. Oke. Kemudian kalau dari harga ya maksudnya yang ditentukan nih kita budgetnya kan ada nih. Ketika nanti kita akan belajar sih bagaimana membuat paket wisata gitu ya. Cuman ini saya kasih pengetahuan dulu gitu ya. Jadi inilah hal-hal yang kemudian diatur di awal nih sama seorang tour planner gitu. Cuma nanti budgetnya ada sekian, oh berarti menginap di hotel yang harganya sekian gitu. Nanti menyesuaikan dengan apa yang dimiliki, dananya itu apa yang dimiliki oleh si wisatawan. Oke. Kemudian faktor terwujudnya perjalanan wisata. Oh, gini maksudnya. Capek ya lumayan. Oke. Perjalanan wisata, kita keluar dari rumah, berpindah dari tempat asal kita ke tempat selanjutnya, ke destinasi wisata, berarti karena kita mau senang-senang tadi, karena kita mau berwisata tadi tuh ya. Oke, nyampe nih di destinasi wisata gitu. Nah, terwujud berarti karena saya sudah ada di destinasi wisata. Tapi suatu perjalanan wisata tidak akan terwujud kalau tidak ada sumber daya manusianya. Maksudnya gimana, Bu? Ada kepikiran mungkin bagi kalian maksudnya tidak ada sumber daya manusia itu maksudnya gimana? Oh, pengelolanya nggak ada. Oke, saya datang nih ke Bali. Ini bagus banget tempatnya gitu ya. Oh, saya mau masuk. Dan nyiapin uang nih buat bayar kan HTM-nya. Terus nggak ada orangnya. Kemudian tidak ada daerah tujuan wisata. Oke, wisatawannya, calon wisatawannya ada nih. Saya mau jalan-jalan. Saya punya waktu luang. Saya punya uang. Saya punya keinginan dan kebutuhan. Jadi kan saya mau nih melakukan perjalanan wisata. Saya tapi pengennya menikmati pantai. Terus ini saya lagi di Bogor. Di Bogor kan nggak ada pantai ya. Ya, nggak ada destinasi kawasan perairan dong. Nggak ada pantai soalnya di Bogor. Maka saya akan melakukan perjalanan wisata tidak? Tidak. Karena Bogor nggak punya pantai. Gitu. Oke, kemudian sarana prasarana. Ya tadi tuh ke Bali mungkin nggak sih Pepe? Enggak. Minimal berapa lama dong stay di sana? 1 hari aja. 1 hari 1 malam maksudnya? 2 hari 1 malam. Oke. Berarti nginep lah semalam at least ya. Ke Bali nih nginep 1 malam. Oke. Tetapi kalau ternyata di sana tidak ada penginapan, kemudian aksesibilitas. Kamu harus datang nih ke pantai ini, indah banget, nggak akan nyesel. Misalnya kita dapat informasi seperti itu gitu ya. Itu masih perawan pantainya, masih bersih, masih bening, airnya jernih gitu misalnya. Oke. Kemudian tetapi ketika kita nih, oke, saya tertarik, ayo, saya sudah menyiapkan uang, saya sudah menyiapkan apapun yang saya butuhkan gitu ya. Tetapi ketika misalnya saya sudah sampai di bandara atau sampai di pulaunya, belum sampai di tempat yang ditujunya tapi sudah ada di provinsinya tapi belum ada di objek wisatanya, tetapi misalnya ternyata untuk mencapai objek wisata tersebut saya harus naik turun bukit, saya harus ada sesi berenangnya sedikit, saya harus nyingkirin semang-semang, ilalang. Itu besar kemungkinan gak sih bakal banyak wisatawannya? Biasanya susah, males gitu. Kemudian informasi bagi sebagian orang dibutuhkan. Apa ya yang harus saya bawa ya nanti pergi ke sana tuh? Apa ya yang harus saya siapkan ya? Di sana saya bisa melakukan aktivitas wisata apa aja ya? Itu butuh informasinya supaya pas kita datang, oh
ternyata pegunungan. Saya malah bawanya swimsuit gitu ya. Ya, demikian video micro teaching pada pertemuan kedua mata kuliah manajemen perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.